Di sudut kota yang gemerlap dengan cahaya malam, Riana Elvareta berdiri di depan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Hatinya berdegup kencang, tangannya mengepal erat, berusaha menenangkan diri. Ia tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini, memasuki wilayah seorang pria yang namanya selalu menjadi perbincangan di dunia bisnis, Regan Alexander. Langkahnya terasa berat ketika melewati lobi yang megah. Mata-mata karyawan yang masih bekerja di jam selarut ini menatapnya dengan penuh tanda tanya. Ia tidak peduli. Hanya satu hal yang terlintas di pikirannya, keselamatan Jonathan, suaminya. "Nona Riana," panggil seorang pria yang sejak tadi menunggunya. "Silakan masuk." "Tuan Alexander sudah menunggu di dalam," ucap sang sekretaris sebelum membuka pintu ruang kerja presiden direktur itu. Ketika pintu terbuka, aroma maskulin bercampur dengan wangi kayu cendana langsung menyergap indera penciuman Riana. Matanya menangkap sosok pria yang duduk di balik meja kerja dari kayu mahoni, mengenakan kemeja hitam dengan beberapa kancing terbuka, memperlihatkan kulitnya yang eksotis. Mata kelam itu menatapnya tajam, menelanjangi setiap inci keberadaannya dengan tatapan mengintimidasi. "Silakan duduk," ucapnya, suara berat itu memecah keheningan. Riana menarik napas panjang dan melangkah maju. Ia duduk di kursi berhadapan dengan pria itu. Kedua tangannya mengepal di atas paha, berusaha menyembunyikan kegugupan yang hampir menguasainya. "Kamu akhirnya datang," ujar pria itu, bibirnya melengkung membentuk senyum samar yang sulit diartikan. "Aku tidak punya pilihan lain," balas Riana. Dengan suara yang terdengar lebih tegas dari yang ia duga. Padahal ia sebenarnya sudah menolak, tetapi ketika melihat kondisi suaminya, tak ada pilihan lain, selain menerima tawaran gila dari lelaki itu. Pria tampan itu menyandarkan punggungnya ke kursi, jemarinya saling bertaut di depan dada. "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, bukan?" Ia menatap licik wanita di depannya ini. Riana menggigit bibir bawahnya. "Kumohon, selamatkan Jonathan. Aku akan melakukan apapun yang Anda inginkan, Tuan." Apapun akan Riana lakukan demi suaminya. Tak peduli jika dirinya harus mengorbankan harga diri. Senyuman pria tampan itu semakin dalam, seolah menikmati ketidakberdayaan wanita di hadapannya. "Apapun," ulangnya memastikan. Riana menelan ludah, tapi ia tidak mengubah keputusannya. "Ya, apapun," jawabnya tegas dan yakin dengan keputusan yang telah dirinya buat. Pria itu bangkit dari kursinya, melangkah perlahan mendekat. Tangannya mengambil selembar kertas dari meja dan menyodorkannya ke hadapan Riana. "Ini adalah kesepakatannya. Aku akan membantu suamimu, tapi sebagai gantinya." Ia mencondongkan tubuhnya, membisikkan sesuatu yang membuat tubuh Riana menegang. "Kamu harus menjadi milikku." Jantung Riana seakan berhenti berdetak. Tangannya gemetar saat mengambil kertas itu dan mulai membacanya. Isinya jelas, Regan Alexander akan menanggung seluruh biaya pengobatan Jonathan, tetapi dengan satu syarat, Riana harus menyerahkan dirinya. "Tidak ada paksaan di sini," lanjut pria itu tersenyum licik. Suaranya terdengar santai. "Kamu bisa menolaknya jika kamu mau," sambungnya kemudian. "Menolak itu bukan pilihan. Jonathan tidak akan bertahan tanpa bantuan medis yang layak. Ia telah menghabiskan semua tabungan mereka untuk biaya pengobatan sebelumnya. Hanya pria ini yang bisa menyelamatkan suaminya." Riana mengepalkan tangannya. "Aku setuju." Setelah mengumpulkan sejuta keberanian, akhirnya ia mengeluarkan kata-kata tersebut. Pria tampan itu tersenyum puas. Ia mengambil pulpen dari meja dan menyerahkannya kepada Riana. "Tanda tangani. Dan kesepakatan ini akan resmi." Riana menatap kertas itu dengan penuh ketakutan, tetapi tak ada pilihan lain. Nyawa suaminya ada di tangannya sendiri. Riana mengambil pulpen tersebut dan membubuhkan tanda tangannya di atas surat kontrak yang telah mereka sepakati. Begitu tinta mengering, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. "Sudah, Tuan." Riana menyerahkan kembali kertas tersebut pada pria itu. Pria itu tertawa puas setelah Riana berhasil menandatangani surat tersebut. Lalu ia menatap wanita itu penuh damba. Sudah lama ia mengincar Riana, akhirnya waktu yang ia nantikan tiba. "Mulai sekarang, kamu milikku, Riana."
Hanya aku yang boleh men 1 kemati tubuhmu. Ia meni 3 sap aroma wangi dari tu 6 Riana. Riana berjalan menelusuri koridor rumah sakit, langkah kakinya terasa begitu berat. Tatapan matanya sangat kosong, bahkan dadanya berdebar kian kencang. Hingga tubuhnya membawa ia berada di depan ruang ICU. Ia melihat dari kaca pintu sang suami yang terbaring dengan selang-selang yang mengalir di bagian tubuhnya. Riana memegang handle pintu dan masuk ke dalam sana. Jonathan. Suaranya terdengar lirih bersahutan dengan dentingan monitor alat vital jantung. Riana terduduk di kursi samping ranjang suaminya. Wanita itu menangis terseduh-seduh seraya menggenggam tangan suaminya dan meminta maaf atas apa yang ia lakukan. Maafkan aku, Jonathan. Aku tidak punya pilihan, bukan maksudku. Riana tak mampu melanjutkan kata-katanya karena terlalu sakit dan menyesakkan dada. Mengkhianati pernikahan kita. Riana menatap suaminya yang terlelap, bahkan di dalam mulut lelaki itu dimasukkan oksigen. Artinya kondisi suaminya saat ini benar-benar kritis, bagaimana bisa ia hanya diam saja? Aku berjanji akan menyelamatkanmu, Jonathan. Bertahanlah. Riana mengecup punggung tangan lelaki itu. Malam itu Riana masuk ke dalam taksi yang sudah ia pesan. Beberapa kali ia melihat alamat yang diberikan oleh Regan padanya. Ia tampak tak tenang dengan duduk yang terlihat gelisah. Tak bisa ia pungkiri ada rasa takut dan rasa bersalah yang bercampur menjadi satu. Dalam hatinya merapalkan segala doa, meskipun itu semua tidak akan mengubah kenyataan. Hingga mobil yang membawa Riana berhenti di depan sebuah hotel mewah bintang 5. Wanita cantik itu keluar seraya menarik napas dengan ragu. Ia melangkah masuk menuju meja resepsionis lalu menanyakan nomor kamar yang sudah dikirim Regan melalui chat. Tuhan, semoga ini jalan terbaik untuk kesembuhan suamiku. Gumam Riana. Tak ada pilihan lain, selain menerima tawaran gila dari Regan. Riana tahu, bahwa segala resiko dan kemungkinan rumah tangganya akan hancur sangat besar. Namun, ini adalah jalan yang harus ia pilih, jika tidak nyawa suaminya tidak akan tertolong. Riana berjalan menuju kamar yang ditunjukkan oleh sang resepsionis padanya. Keringat dingin mengucur membasahi dahinya. Ia bahkan meremas gaun yang membungkus tubuhnya dengan sempurna. Ini kamarnya, Nona. Ucap sang resepsionis. Terima kasih. Riana membungkuk hormat. Wanita itu masuk ke dalam kamar yang memang sengaja disewa oleh Regan untuk mereka. Tak bisa Riana pungkiri bahwa kini ada rasa menyesal karena sudah menyetujui permintaan lelaki tersebut. Namun, ia pun bingung harus bagaimana, semua seolah tak ada jalan. Di sana tampak lelaki itu berdiri memunggunginya, menatap keluar jendela sembari menyesap rokok yang terselip di antara sela-sela jarinya. Riana berjalan mendekat, jari jemarinya saling meremas satu sama lain. Tuan, panggilnya. Mendengar suara Riana, lelaki itu langsung menoleh dan membuang putung rokoknya begitu saja. Ia menyunggingkan senyum licik. Akhirnya kamu datang. Ujarnya. Apa kamu sudah siap menghabiskan mal 4 meter ini deng 4N-ku? Riana masih terdiam mematung di depan Regan. Sekarang, ia bahkan tidak tahu apa yang harus dirinya lakukan. Saat ini, ia berada di sebuah kamar bersama pria yang jelas bukan suaminya. Pakai ini. Regan melemparkan baju jaring-jaring ke arah wanita itu agar segera memakainya. Riana mengambil baju tersebut dengan keringat dingin yang mengucur di dahinya. Ia terlihat gugup, selain itu juga karena ada rasa takut yang menguasai dirinya. Baik, Tuan. Riana masuk ke dalam kamar mandi dan mengganti baju yang ia pakai. Sementara Regan menatap wanita itu dengan sudut bibirnya yang tertarik jelas. Ia tak sabar membuat Riana men 3 sah di bau 4-nya nanti. Akan ia buat wanita itu mer 4 sakan betapa nikem 4-nya bersatu entah dengannya. Regan Alexander pria berusia 35 tahun. Seorang duda anak satu yang ditinggal pergi oleh istrinya, bersama laki-laki lain selingkuh. Ia pemilik Alexander Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti, pariwisata dan furnitur. Seorang presidir berdarah dingin yang selalu mendapatkan apa saja yang ia inginkan. Pagi menyapa dengan sinar mentari yang menerobos masuk melalui celah tirai kamar hotel mewah itu.
Udara masih dipenuhi aroma samar dari parfum Regan yang melekat di spray, bercampur dengan jejak kehangatan yang mereka bagi semalam. Riana terbangun perlahan, matanya mengerjap menyesuaikan diri dengan cahaya yang mulai memenuhi ruangan. Kepalanya masih terasa berat, mungkin karena terlalu banyak emosi yang bercampur dalam dirinya. Saat kesadarannya mulai penuh, tubuhnya terasa pegal, seakan mengingatkan pada pergulatan panas mereka tadi malam. Helaan napas berat terdengar di sampingnya. Riana menoleh dan mendapati Regan masih terlelap dengan napas teratur. Wajah pria itu tampak lebih damai dalam tidurnya, berbeda jauh dari sosok dingin dan dominan yang ia kenal semalam. Riana menggigit bibirnya. Kenyataan kembali menyergapnya dengan kasar. Ia telah menyerahkan dirinya pada pria lain bukan karena cinta, melainkan demi suaminya. Ada perasaan kosong yang perlahan merayapi hatinya. Tak hanya itu, perasaan bersalah juga memenuhi rongga dadanya. Dalam hati, ia mengucapkan beribu maaf karena sudah mengkhianati pernikahan yang ia sepakati bersama suaminya. Riana berusaha menyingkirkan tangan Regan yang melingkar di pinggangnya. Saat ia hendak turun dari ranjang, lelaki itu malah menariknya, hingga Riana jatuh ke dalam pesatukan pria tersebut. "Mau kemana?" Suara Regan terdengar serak, khas orang bangun tidur. "Saya mau pulang, Tuan," jawab Riana. Mendengar perkataan Riana yang mau pulang, Regan sontak membuka matanya dan menatap wanita itu dengan marah. "Saya harus ke rumah sakit menjaga suami saya, Tuan," jelas Riana yang seperti bisa membaca sorot mata tajam Regan. Regan melepaskan pelukannya pada Riana. Lelaki itu berbalik memunggungi, ia seperti marah dan kesal karena mendengar Riana yang akan pulang dan menemui suaminya. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Riana langsung turun dari ran 4 nanogram dan masuk ke kamar mandi untuk memempatkai pakai satuannya. Wanita itu menatap pantulan dirinya di depan cermin. Tanpa permisi, air mata malah menetes membasahi pipinya. Ia teringat pada sang suami yang tengah berjuang melawan kematian, sementara ia di sini malah menghabiskan malam-malam panjang bersama pria yang telah membelinya. "Maafkan aku, Jonathan. Aku tidak bermaksud mengkhianatimu. Aku terpaksa, aku tidak punya pilihan. Semoga kamu mau memaafkan semua kesalahanku." Riana bergegas masuk ke dalam mobil. "Jalan, Pak," titah wanita itu. Segera Riana memperbaiki riasan wajahnya supaya tak ada yang curiga melihat ekspresinya. Beberapa kali wanita itu menarik napas dengan dalam seakan berusaha melepaskan segala beban yang terselip di antara rongga dadanya. "Semoga ibu belum ke rumah sakit," gumamnya penuh harap. Tak lama kemudian, mobil yang membawanya sampai di depan sebuah rumah sakit mewah di kota itu. Riana keluar dari sana dan melangkah lebar masuk menuju ruangan suaminya. Semalam ia terpaksa meninggalkan lelaki tersebut karena harus melakukan sebuah pekerjaan demi menyelamatkan nyawa sang suami. "Dari mana saja kamu, Riana?" Riana berjingkat kaget mendengar sebuah pertanyaan terlontar ketika ia masuk ke dalam ruangan rawat sang suami. "Ibu," gumamnya, "kamu itu benar-benar istri tidak tahu diri. Suami sedang sekarat, kamu malah enak-enak di luar sana." Tudingnya menatap Riana penuh kebencian. Seakan wanita itu adalah hama atau bakteri yang menular. Riana menarik napas sabar, sebenarnya ia malas meladeni ibu mertuanya tersebut. Sudah tak heran dan memang setiap hari begitu. Selalu saja Riana yang disalahkan dan bahkan dicap mandul karena tak kunjung hamil seperti perempuan lainnya. Padahal ibu mertuanya juga tahu yang bermasalah adalah putranya, bukan menantunya. Namun, tetap saja Riana yang disalahkan dan dianggap sebagai kutukan di kehidupan sempurna Jonathan. "Maaf, Bu, semalam Riana ada urusan," ucapnya mencoba lembut dan tak terpancing emosi. "Urusan apa malam-malam sampai pagi tidak kembali? Jual diri, Dek." Entah bagaimana ucapan sang ibu mertua bisa begitu tepat mengenai ulu hati Riana. Apa yang ibu mertuanya katakan memang benar, tetapi semua Riana lakukan demi Jonathan agar suaminya tersebut bisa selamat. "Seharusnya kamu itu berpikir, bagaimana caranya bisa melunasi biaya rumah sakit Jonathan," ucap sang ibu mertua. "Bukan malah senang-senang di luar sana." Setelah berkata wanita parubaya itu keluar dari ruangan dan menatap Riana sinis dan penuh kebencian.
Riana terdiam, dadanya terasa sesak mendengar perkataan yang ibu mertuanya lontarkan. Ia bahkan rela melakukan apa saja demi bisa melunasi biaya rumah sakit sang suami, tetapi ibu mertuanya malah berkata seolah-olah dirinya tak peduli. Riana berjalan mendekati ranjang suaminya. Beberapa waktu yang lalu Jonathan suaminya mengalami kecelakaan tunggal saat pulang bekerja. Hingga membuatnya koma dan tak sadarkan diri hingga saat ini. Semua harta sudah terkuras habis untuk membayar biaya rumah sakit yang mahal. "Jo, bangun," panggilnya lirih. "Aku minta maaf belum bisa jadi istri yang baik buat kamu," ucapnya merasa bersalah. "Yang ibu bilang memang benar, aku istri tak berguna." Air mata yang sejak tadi Riana tahan menganak di pelupuk matanya dan keluar begitu saja membasahi pipi. Riana menggenggam tangan suaminya sembari menangis meluapkan semua rasa sakit yang terasa mengikat dada. Namun, bayangan Regan malah menari-nari di kepalanya. Entah kenapa lelaki itu terus saja membayangi dirinya. Apakah karena rasa bersalah Riana pada suaminya? Atau memang sentuhan hangat Regan yang tak bisa ia lupakan? "Sayang." Riana langsung mengangkat kepalanya ketika mendengar suara lirihan memanggilnya. "Jo." Riana terpaku. Hatinya bergetar ketika suara lirih itu mengisi ruang hampa dalam dadanya. Ia mendekatkan wajahnya ke arah suaminya yang masih terbaring lemah. Mata Jonathan bergerak perlahan di bawah kelopak yang masih berat, napasnya tersengal, tetapi bibir pucatnya jelas menyebutkan namanya. "Jonathan, kamu sadar?" Suara Riana bergetar, antara harapan dan ketakutan. Jari-jarinya mencengkeram erat tangan Jonathan, menghangatkan jemari yang dingin. Dadanya berdebar, ingin sekali melihat lelaki itu membuka mata sepenuhnya. "Sayang." Suara Jonathan kembali terdengar, lebih lirih, hampir seperti desiran angin yang menyapu kegelisahan hatinya. Air mata yang belum sempat ia hapus kini mengalir deras, membasahi wajahnya yang sudah lelah menahan segala perih. "Jo, aku di sini. Aku selalu di sini," ucapnya penuh harap. Kelopak mata Jonathan berkedut, dan perlahan, sepasang mata tajam yang selama ini hanya bisa Riana tatap dalam kenangan akhirnya terbuka. Meski redup, meski masih dipenuhi sisa-sisa kesakitan, tetapi ada sesuatu di sana yang membuat hati Riana seketika terasa lebih ringan. "Riana," panggilnya, suaranya serak dan lemah. "Ya, aku di sini." Riana buru-buru mengusap air matanya, mencoba tersenyum meski hatinya masih dipenuhi luka yang menganga. Jonathan menatapnya lemah, matanya menyapu wajah istrinya yang tampak kelelahan, tetapi tetap cantik dalam kesederhanaan. Ia mencoba menggerakkan tangannya, dan Riana segera menyambutnya, menggenggam erat seakan takut kehilangan. "Sebentar, aku panggil dokter." Riana segera memanggil dokter untuk memeriksa kondisi suaminya. Ia bernapas lega ketika dokter mengatakan bahwa Jonathan sudah siuman dan melewati masa kritisnya. "Terima kasih sudah bertahan, Jo," ucapnya penuh rasa syukur. Riana menyuapi Jonathan dengan lembut dan juga telaten. Akhirnya suami yang tertidur beberapa bulan belakangan, terbangun dari koma. Kata dokter kondisi Jonathan mulai pulih dan ia hanya perlu istirahat. "Terima kasih, sayang," ucap Jonathan lembut. Riana membantu lelaki itu menunggak sedikit air di dalam gelas miliknya. "Riana terima kasih sudah merawatku dengan baik," ucap Jonathan tulus pada istrinya. "Aku mencintaimu," sambungnya kemudian dengan penuh keyakinan. Riana membalas dengan senyuman juga. Ia sangat mencintai lelaki ini, apalagi Jonathan adalah sosok yang menerima dirinya apa adanya. "Sudah tugasku merawatmu, Jo," sahut Riana. Jonathan tersenyum penuh rasa syukur. Riana adalah sosok istri terbaik yang tak pernah menuntut apapun padanya. Bahkan saat mengetahui dirinya yang tak bisa memiliki keturunan, Riana tetap mempertahankan rumah mereka tanpa ada niat meninggalkan atau mencari lelaki lain. "Kamu tidak ke kantor?" tanya Jonathan. "Tidak, Jo. Aku izin beberapa hari untuk merawatmu sampai diperbolehkan pulang oleh dokter," kilah Riana. Padahal ia memang sengaja mengambil cuti untuk menghindari Regan agar tak bertemu lagi dengan lelaki itu. "Maaf ya," ucap Jonathan merasa bersalah. "Gara-gara menjaga aku, kamu harus mengesampingkan pekerjaan kamu."
Terdengar helaan napas panjang dengan perasaan bersalah. "Joe." Riana tersenyum tulus. "Jangan minta maaf terus, sudah sepatutnya aku menjaga dan merawat suamiku. Yang penting, kamu istirahat yang cukup supaya cepat sembuh." Riana mengecup kening Jonathan. Cinta Riana pada Jonathan tak dapat diukur dengan hal apapun. Lelaki itu tak hanya sebagai seorang suami, tetapi juga tempat paling nyaman untuk Riana pulang. Jonathan memeluk istrinya dengan perasaan hangat. Rasanya tak dapat ia ungkapkan dengan kata-kata, betapa ia bersyukur karena memiliki istri yang selalu ada dan menerima ia apa adanya. Jonathan melepaskan pelukan wanita cantik itu. "Sayang, dari mana kamu dapat uang untuk melunasi biaya rumah sakit?"